Jepang, sebuah negeri megah, tapi perlahan-lahan kehilangan rakyatnya sendiri. Bukan karena perang, bukan karena wabah, namun karena mereka enggan untuk lahir. Inilah krisis populasi yang diam-diam sedang mengancam masa depan dunia. Halo semua, selamat datang di channel ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe sebagai dukungan, agar kami terus menghadirkan video-video menarik dan penuh fakta mengejutkan lainnya. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda dengar mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan. Cina, raksasa yang perlahan melemah. Dulu, Cina dikenal dengan julukan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Namun hari ini, bayang-bayang kejayaan itu mulai memudar. Dengan populasi mencapai 1,4 miliar jiwa di tahun 2022, angka ini mulai menurun secara perlahan tapi pasti. Kebijakan satu anak yang diberlakukan sejak 1979, kini memukul balik masa depan negara itu. Kini, generasi muda Cina lebih memilih fokus pada karir, menikmati hidup, dibanding membangun keluarga. Para pria merasa terbebani dengan tuntutan finansial yang semakin berat. Sementara banyak wanita memilih untuk hidup mandiri tanpa ikatan pernikahan. Biro Statistik Nasional melaporkan, untuk pertama kalinya dalam 6 dekade, populasi Cina menyusut. Dan itu hanyalah permulaan. Jika tren ini terus berlanjut, tak menutup kemungkinan India akan mengambil alih posisi Cina sebagai negara terpadat di dunia. Jepang, negeri matahari terbit yang kehilangan penerus. Tak jauh berbeda, Jepang juga tengah berjuang melawan resesi populasi. Fenomena hikikomori, di mana hampir 1,5 juta orang memilih mengurung diri di kamar dan menjauh dari masyarakat, menjadi salah satu penyebabnya. Mereka hidup terisolasi, hanya keluar sesekali untuk kebutuhan pokok. Bahkan banyak yang sepenuhnya memutuskan hubungan dengan dunia luar. Biaya hidup yang tinggi, sempitnya ruang tinggal, hingga kurangnya dukungan bagi orang tua baru, membuat banyak warga Jepang memilih hidup tanpa anak. Bahkan, tingkat kelahiran di Jepang terus mencetak rekor terendah dari tahun ke tahun. Pemerintah Jepang sudah mencoba berbagai cara, dari insentif uang tunai hingga cuti melahirkan yang diperpanjang, namun hasilnya belum terlihat. Negeri yang dulunya penuh semangat, kini menghadapi masa depan yang sepi. Korea Selatan, generasi muda yang enggan berkencan. Di Korea Selatan, tekanan kerja yang ekstrem menjadi biang keladinya. Bayangkan, jam kerja bisa mencapai 68 jam per minggu. Budaya kerja keras ini membentuk generasi muda yang kelelahan, kehilangan waktu untuk sekadar berkenalan apalagi membangun keluarga. Bahkan setelah jam kerja dipangkas menjadi 52 jam, perubahan budaya tidak mudah terjadi. Banyak pasangan muda memilih hidup tanpa anak daya atau bahkan tanpa pasangan. Korea Selatan kini memiliki salah satu tingkat kesuburan terendah di dunia. Apakah generasi penerus di negeri K-pop ini akan semakin sedikit di masa depan? Italia, desa-desa sepi yang menawarkan uang. Beralih ke Eropa, Italia menghadapi masalah serupa. Desa-desa yang dulunya ramai kini berubah menjadi kota hantu. Pemerintah daerah di beberapa kota kecil menawarkan uang tunai hingga 2.000 euro bagi siapa saja yang mau pindah dan menetap. Candela, salah satu contohnya, menawarkan insentif besar untuk menarik penduduk baru. Namun meski insentif menggiurkan, banyak orang masih enggan meninggalkan kota besar demi hidup di desa terpencil. Apakah uang cukup untuk melawan rasa sepi? Yunani, tanah yang ditukar dengan janji kehidupan baru. Di Yunani, populasi juga terus menurun sejak 2015. Pulau kecil seperti Antikythera bahkan menawarkan sebidang tanah, rumah gratis, dan uang tunai bagi keluarga muda yang mau menetap. Namun tantangannya bukan hanya soal tempat tinggal. Ekonomi Yunani yang masih goyah dan tingkat pengangguran yang tinggi, membuat banyak orang berpikir dua kali. Generasi muda. Spanyol, desa yang membayar Anda untuk memiliki anak. Di Spanyol, desa-desa seperti Ponga berusaha mati-matian mempertahankan populasi. Mereka menawarkan uang tunai bagi pasangan muda, ditambah bonus besar jika memiliki anak di sana. Tetapi tetap saja, urbanisasi besar-besaran membuat desa-desa sepi ditinggalkan oleh generasi mudanya yang lebih memilih kehidupan kota.
Amerika Serikat, krisis tersembunyi di negeri adidaya. Mungkin banyak yang tidak menyangka, tapi Amerika Serikat juga perlahan mengalami penurunan angka kelahiran. Meskipun masih menerima imigran dari berbagai negara, angka kelahiran domestik terus menurun dari tahun ke tahun. Penyebabnya? Biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi, serta gaya hidup yang semakin individualistis. Jika tren ini terus berlanjut, maka di masa depan, bahkan negara sekuat Amerika pun bisa menghadapi tantangan demografis serius. Dunia kini menghadapi tantangan baru, bukan bagaimana bertahan dari perang atau bencana, melainkan bagaimana bertahan dari kesunyian. Satu persatu, negara-negara besar mulai merasakan ancaman yang perlahan tapi pasti menghampiri. Krisis populasi bukan lagi sebuah teori, ini adalah kenyataan. Pertanyaannya, bagaimana dengan negara kita? Apakah kita akan mengalami nasib yang sama? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, masa depan bukan hanya tentang teknologi dan kekayaan, tapi juga tentang siapa yang akan